المسلمين أجمعين ويزيدنا من المسلمين في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسروركم يا أهل الدرب يا أهل الباطن يا أهل النوبة ويا أهل النور بجاه وببركة الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء المصنفين العاملين. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Agung Diponegoro, Ketua Badan Ta'amir, Bapak Syar'i, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu di masjid selepas kita menunaikan sholat fardu maghrib berjamaah. Materi kajian kita ini berkaitan dengan bacaan yang sering kita lafazkan ketika sholat wajib dan ketika kita sholat sunnah, yaitu suratul Fatihah. Suratul Fatihah bukan surah yang turun pertama kali, bukan. Surah Al-Fatihah dia turun sesudah surah-surah yang lain, ya. Tetapi dalam sejarah penulisan, Nabi memberi petunjuk kepada juru tulis, ya. Ada 2 orang juru tulis Rasul yang berkaitan dengan wahyu. Beliau mengatakan kepada Zaid, "Uktub hadhil ayat huna, waktub hadhil ayat hina." Jadi setiap kali ada ayat atau surah yang turun, Nabi langsung memanggil juru tulis. Tulis ayat yang baru turun ini di sini, sambung dengan ayat yang ini, atau sambung dengan surah yang ini. Itu sejarah turunnya Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, beliau wafat, maka Quran masih berserakan tulisannya di tangan para sahabat dan di kepala para penghafal Quran. Belum menjadi buku seperti sekarang ini. Loh, di zaman Rasulullah hidup hingga wafatnya. Sejarah mengatakan setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat utama bersepakat untuk mengangkat pemimpin yang menggantikan tugas kepemimpinan, bukan tugas kenabian dan kerasulan, tapi tugas kepemimpinan. Maka lahirlah namanya khalifah. Bisa dipahami? Lahirlah khalifah. Sejarah juga mengatakan bahwa khalifah pertama yang dipilih dan diangkat secara aklamasi oleh sahabat-sahabat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa beliau Quran masih juga berserakan, sehingga di tangan beliau sendiri saja sebagai khalifah ada tulisan-tulisan Al-Quran yang disebut dengan As-Sahifah As-Salihah. Ada yang tertulis di atas kulit-kulit binatang, ya.
ada yang tertulis ayat Quran di atas tulang, ya, itu disimpan oleh para sahabat. Setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Pada masa Abu Bakar dan Umar, masa pemerintahan khalifah kedua ini, mereka sibuk dengan memperluas dakwah, sehingga belum memperhatikan ayat-ayat Quran yang masih berserakan di tangan para sahabat dan di kepala para penghafal Quran. Nanti datang khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Barulah beliau meminta para penghafal Quran dari kalangan sahabat dan dari para sahabat-sahabat utama yang menulis ayat-ayat Quran agar mereka dikumpulkan. Mengapa timbul pikiran seperti itu oleh Sayyidina Utsman? Karena pada waktu itu banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran sudah wafat dan banyak juga yang sudah bertebaran di berbagai daerah. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, kumpulkan para hufaz, kumpulkan orang-orang yang memiliki sahifah-sahifah, tulisan-tulisan tadi. Maka dikumpulkanlah dan dibentuk panitia pembentukan mushaf. Saya paham ini? Nah, dari situlah keluar tulisan-tulisan ini. Waktu Rasulullah mengatakan ayat ini begini, peristiwa ini begini, dikumpulkan kemudian disusun. Setelah tersusun, kelihatan surah Al-Fatihah yang turun jauh sesudah surah Al-Alaq atau surah Al-Muzammil diletakkan di awal. Nah, para ulama melihat ini, mereka mengatakan, kenapa surah Al-Fatihah yang terdiri 7 ayat oleh Rasulullah ditempatkan tulisan itu di awal Al-Quran, ya, di awal Al-Quran. Setelah mereka meneliti apa hikmah yang ada di balik itu, maka mereka melahirkan satu cabang ilmu, ya, satu cabang ilmu namanya munasabah ayat. Apa itu munasabah ayat? Yaitu hubungan antara satu surah dengan surah yang sebelum dan sesudahnya, dan antara satu ayat yang sebelum dan sesudahnya. Saya dipahami? Nah, ini saya ambil sebagai pengantar mengapa surah Al-Fatihah diletakkan di awal. Kemudian para ahli-ahli tafsir Al-Quran mulai mempelajari, selain hikmah Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Mushaf, ada hikmah apa lagi? Ternyata mereka mendapati hikmah yang lain, yaitu 30 juz Al-Quran bila dihimpun dan dicari maknanya yang padat, maka mereka mendapatkan 7 ayat. Itulah surat Al-Fatihah. Para ulama meneliti lagi dari generasi ke generasi, maka didapati lagi ternyata 7 ayat suratul Fatihah masih bisa dihimpun, diperkecil lagi maknanya. Maka lahirlah satu ayat namanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ulama tasawuf lebih jauh lagi. Mereka bilang tidak, Bismillahirrahmanirrahim masih terdiri dari beberapa kata, masih bisa diperas lagi sampai menjadi satu. Maka mereka mendapat kesimpulan Bismillahirrahmanirrahim bila dihimpun maka lahirlah huruf ba. Itu sebabnya surat Al-Fatihah huruf ba tidak ada alif di depannya, langsung Bismillah. Selain Bismillah surat Al-Fatihah pasti ba ada huruf alif. Contoh Iqra Bismi ada alif ditulis. Siapa? Kalau saya mau menjelaskan ini huruf
lupa, semakan semua ini. Yakin. Tapi alhamdulillah dari rumah saya tidak ada niat membahas kurba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Suratul Fatihah ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat Maliki Yaumiddin. Ada dua cara membacanya, panjang dan pendek. Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Itu yang menentukan amin di belakang. Kalau kita baca Maliki Yaumiddin, berarti aminnya itu tatwil, aminnya harus panjang. Amin. Jadi kalau imam baca Maliki Yaumiddin, maka makmum laki-laki mengucapkan amin. Tapi kalau imamnya mengucapkan tafsir pendek Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, maka makmum laki-laki mengucapkan amin. Pendek juga. Itu aturan baca ketika di waktu sholat. Alhamdulillah orang semua tahu sampai, tapi belum tahu ini aturan. Sebab sengaja dari Bapak Imam. Artinya inilah gunanya majlis. Majlis mengajarkan hal-hal yang sudah kita tahu dan menambah apa yang belum kita tahu. Bukan berarti kita bikin selama ini salah, bukan. Supaya lebih berkualitas. Ya toh. Bapak-bapak kalau mau takbiratul ihram di waktu awal sholat bagaimana caranya? Ada boleh bisa contoh? Bagaimana? Coba Ustaz Akbar dari sini. Tidak apa-apa, biar jamaah lihat. Ini Ustaz, ya, coba bagaimana Ustaz Akbar? Si contoh. Ya. Menurut bapak-bapak ibu-ibu bagaimana ini? Sudah betul? Coba yang bukan Ustaz, coba turun. Budi, coba takbir ihram. Semangat bersama. Bagaimana coba takbir ihram? Mari kita perhatikan. Kedua-duanya belum tepat. Kedua-duanya belum tepat. Belum tepat beda dengan salah ya. Kalau salah berarti yang tepat belum. Belum tepat. Berarti selama ini takbiratul ihramnya sudah baik tapi belum tepat. Begini yang tepat. Perhatikan. Tangan dirapat. Ini harus menghadap kiblat, tidak boleh begini. Oke, tidak boleh begini. Tapi dia harus tawajjuh ke dalam kiblat, harus menghadap kiblat. Bagaimana jaraknya? Sejajar antara ujung telinga dengan ujung jari ini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena ada 7 anggota sujud yang harus menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Yang pertama, kedua ujung jari kaki ibu. Kedua ujung jari kaki ibu. Itu 2 anggota sujud pertama. Makanya ketika kita sujud harus dilipat ibu jari kakinya dua-dua untuk menghadap ke kiblat. Tidak boleh begini, harus begini. Betul tidak? Nah, itu 2 ibu jari itu telapak kaki depan, ya, alas kaki jari itu 2 anggota sujud yang harus tawajjuh kiblat, menghadap kiblat. Itu yang pertama dulu. Baru waktu mau sujud, apalagi yang nyusul? Lutut juga harus menghadap kiblat. Dapat.
Sesudah itu apa lagi? Tangan. Tangan harus menghadap kiblat, bukan begini. Begini. Dan dia rapat sedikit. Tidak rapat sekali, tapi renggangkan sedikit. Sebab. Kemudian apa lagi? Yang terakhir sudah jabhah. Ini tidak. 7 anggota sujud ini harus menghadap kiblat. Itu sebabnya ketika belum sujud baru mengawali sholat, takbir yang pertama itulah rukun sholat. Tapi itu takbir Allahu Akbar, itu bukan rukun sholat, tapi namanya takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram bersamaan antara niat dengan takbir, bukan niat dulu baru takbir. Coba. Jadi salat di pada Allahu Akbar, berarti menghadap. Wajah harus ke depan, bukan ke bawah. Saya ulangi, salat di pada maghrib makmuman. Allahu Akbar. Karena kalau ini menunduk berarti cuma anak yang menghadap kiblat, tidak. Apa? Ini rata ini sama rata. Allahu Akbar baru menunduk. Jadi kalau Allah berarti cuma berapa yang menghadap kiblat? Cuma 5. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak ada bismillah, tidak ada ta'awudz. Antara takbiratul ihram dengan doa istiftah tidak ada basmalah, tidak ada ta'awudz. Perhatikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ta'awudz dibaca antara Fatihah dengan istiftah. Paham? Allahu Akbar sesudah niat ya, bersamaan antara niat dengan takbiratul ihram. Kalau kita sholli fardhu maghrib salat, sholli fardhu maghrib makmuman, itu niat paling pendek begini. Sholli fardhu maghrib makmuman. Allahu Akbar berarti mantap Muhammad. Allahu Akbar baru niat memandang. Imam Syafi'i bersamaan antara takbir dengan niat. Ya. Kalau yang pakai niat, dia pingsan diri. Karang-karang sendiri itu agama. Bisa dipahami? Nah, oleh sebab itu, pada waktu kita membaca iyyaka na'budu, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahi rabbil alamin, baru ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? 5. Baru ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kasih jelas tasydidnya. Ustaz, kalau yang di tempat lain orang tidak baca keras itu bismillah, langsung alhamdulillah. Apakah dia jadi 6 ayat? Tidak, tetap 7. Hitungannya adalah alhamdulillahi rabbil alamin 1, ar-rahmanir rahim 2, maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ya, ihdinas siratal mustaqim 5.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu yang dikejar. Itu panitia namanya. Kamu ngerti? Jadi tetap 7. Karena hadis Rasul mengatakan sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, atau fawatihus surah, pembuka surah. Bisa dipahami? Nah, di antara ucapan 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, ada satu ulama yang hidup beberapa abad yang lalu, namanya Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah. Beliau menyusun satu kitab yang beliau beri judul Madarijus Salikin Baina Manazilil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Apa artinya? Jembatan, tingkatan para ahli tarekat mencapai ridho Allah dengan memakai tangga Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Hanya kalimat itu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau telah melahirkan satu kitab yang setelah dicetak terdapat 2 jilid tebal. Ini yang ada di tangan saya ini. Ini hanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi ini malam kita membawa semua ini. Kita membawa semua. Saya ambil satu saja ya. Manzilatul khauf, kedudukan takut. Ada orang di sini yang tidak takut? Semua manusia pasti takut. Tidak ada manusia yang pemberani. Sekalipun preman kelas kakap tetap takut. Dan itu pasti ada. Karena rasa takut itu adalah sesuatu yang Allah berikan sejak dia tercipta di rahim ibu. Betul. Kenapa rasa takut itu perlu? Karena dengan rasa takut itulah manusia dapat dikendalikan. Kalau manusia sudah tidak punya perasaan takut sama sekali, maka sudah tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ada tidak? Laki-laki perkasa di luar tapi takut istri? Ada? Banyak. Bukan ada. Lain lagi. Betul tidak? Ada lagi panako di luar, berani di rumah. Ada tidak? Lebih banyak. Jadi seberapapun keberanian kita, tetap pasti ada rasa takut. Tapi apakah takut itu yang dimaksud di dalam kitab ini? Nah, mari kita lihat. Wa min manazila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni manzilatul khauf. Di antara kedudukan arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu takut. Saya tanya, apa arti iyyaka na'budu? Saya tanya sama Pak Imam, arti iyyaka na'budu apa Pak Imam? Halo? Arti iyyaka na'budu apa artinya? Hanya kepada Engkau kami menyembah. Kami itu saya atau banyak orang? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau Allah kami menyembah. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Apa ketika kita menyembah Allah seperti tadi waktu kita sujud, ada rasa takut kepada Allah? Tidak ada. Jujur. Kita tanya jujur, jawab jujur. Allahu Akbar. Ya Allah, Muhammad tidak Allah. Rasa takut tidak ada. Kenapa rasa takut tidak ada? Karena tidak ada pengetahuan tentang Allah. Tidak ada pengetahuan tentang Allah. Yang bagaimana yang dimaksud dengan takut? Nah,
Dengar ini takut. Di dalam Al-Quran ada 4 kata. Ada 4 kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyebut kata takut. Yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu saya jelaskan dulu. Wa hiya min ajli manazil tariq. Takut itu adalah salah satu sebab seseorang dapat menempuh jalan arena untuk mencapai kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Jadi dia gunakan rasa takut ini untuk mencari ridha Allah, sehingga dia tergolong hamba-hamba Allah yang mempunyai makam tinggi. Sebab dengan kata takut. Mari lihat dalam Quran surah Ali Imran ayat 175. Contoh, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepadaku bila kalian orang beriman. Mereka itu siapa? Mereka sini bukan hanya dipahami selain muslim, sesama muslim juga. Sesama muslim juga. Contoh, ada tidak seorang suami mencintai istri? Ada? Seorang ayah menyayangi anaknya? Ada? Ada. Kata sayang itu artinya suka. Lawan daripada kata sayang adalah benci. Lawan daripada kata suka adalah tidak suka. Kalau benci sudah ada, tidak suka sudah ada, berarti sayangnya hilang. Nah, kalau sayangnya hilang, itu berarti hilang pula rasa takutnya. Takut kehilangan namanya. Betul tidak? Ada tidak seorang suami yang sayang istrinya, tidak takut istrinya pergi? Ada. Jadi apa yang kita sukai, yang kita cintai, disitulah rasa takut terselip di balik yang kita sukai, yaitu takut kehilangan. Bisa dipahami? Nah, kedudukan takut ini harus pada tempatnya. Salah satu Al-Imran ayat 175 Allah mengatakan, fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Mereka apa saja yang membuat engkau lupa kepada Allah. Oke? Wa khafuni, tapi kalau rasa takutmu itu ada, putar takutmu itu dari takut kepada mereka menjadi takut kepada Allah Tuhan. Maka kata Quran, in kuntum mu'minin, bila kalian benar-benar orang yang beriman. Saya dipahami ini? Jam berapa azan isya? Ya, jam 8. Baru di sini isya jam 8. Tanpa lain atau jam 7. Jadi tambah jam. Itu Quran menggunakan kata takut dengan al-khauf. Kalau dicatat dan diingat, kata takut Quran menggunakan yang kata al-khauf. Ada lagi kata takut bukan al-khauf. Perhatikan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Artinya takut tapi bukan al-khauf. Apa itu? Wa iyaya farhamuni, dan hanya kepadaku engkau takut. Rahbah. Rahbah itu takut juga artinya. Sebelum saya jelaskan, saya perlu kasih informasi dulu. Setiap kata yang terdapat di dalam Al-Quran, bila artinya sama tapi ucapannya beda, berarti ada hikmah yang berbeda. Ada hikmah yang berbeda. Kalau tadi al-khawf artinya takut. Kalau ini ar-rahbah, farhamuni, kepadakulah engkau harus takut. Ya, nanti dijelaskan apa itu rahbah. Yang ketiga, Allah menggunakan kata takut dengan kata khasyah.
Apa itu? Quran surah Al-Maidah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepada takut juga. Khasywa juga takut. Sudah berapa? Tiga. Pertama apa? Khauf. Kedua apa? Rahbah. Yang ketiga khasywa, takut. Nah, yang keempat, ini perhatikan. Keempat ini pada Quran surah Al-Mulk ayat 61. Allah mengatakan begini. Yuktuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Wajilah itu artinya takut. Dan mereka takut ketika mereka memberi, mereka takut dengan pemberian mereka. Itu arti ayat-ayat. Wajilah, mereka takut dengan apa yang mereka berikan. Jadi ada orang memberi sesuatu kepada seseorang, setelah dia beri, dia takut dengan apa yang dia berikan. Dia takut. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha membaca ayat ini, dia tanya kepada suaminya. Siapa suami Siti Aisyah? Rasulullah. Dia tanya begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku alladhi yazni wa yashrabul khamra aw yasriq. Apakah ayat yang dimaksud itu artinya dia takut berzina, atau takut minum minuman keras, atau takut mencuri? Apakah itu yang dimaksud ayat tadi itu? Dan mereka itu adalah orang-orang yang takut ketika memberi dengan apa yang mereka berikan. Kalau mau pakai tabiok, itu bayar. Bayar. Jadi waktu dia bayar, habis dia pakai, dia takut. Itu yang mungkin dimaksud oleh Siti Aisyah. Waktu minum camtikus, free apa bayar? Bayar. Waktu mencuri, free apa bayar? Bayar, Pak. Mau beli tali, mau beli linggis, mau beli apa lagi? Dia mencuri ada modal, bayar. Apakah itu yang dimaksud? Kata Siti Aisyah, Nabi bilang apa? La yabnata Siddiq. Bukan itu yang dimaksud, wahai putri As-Siddiq, bukan itu. Tapi yang dimaksud oleh ayat tadi, kata Nabi, walakinnahu rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yaqbala minhu. Yaitu orang yang puasa, yang sholat, yang zakat, tapi dia takut semua apa yang dia buat ditolak oleh Allah. Pertanyaan sekarang, orang, apa orang pernah merasa takut ketika beramal? Tidak, masa senang. Alhamdulillah kesukas punya. Alhamdulillah ajus susana. Semua alhamdulillah gembira. Itulah perasaan orang awam ketika beramal. Tapi kalau orang-orang khawas tidak. Di saat dia sholat, dia takut sholatnya ditolak Allah. Ketika berzakat, dia takut zakatnya tidak sampai diterima oleh Allah. Perasaan takut ini yang dimaksud oleh Al-Quran tadi dengan kata wajilah. Jadi kalau ada begitu, wajilah. Yang ada pertolongan yang apa? Al-khawf. Belum wajilah, belum. Baru takut dengan kata al-khawf. Mana buktinya, Ustaz? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan mereka itu orang-orang yang ketika dipuji dengan rasa takut. Takut terhadap apa? Takut lapar, wal-ju', wa naqsi minal amwal, takut ATM turun, wasamarat, takut hasil kebun tidak sesuai harapan, ampor 100 bibit yang jadi 2 batang. Ketakutan ini ada sama Anda, ada sama saya. Karena kita baru sampai pada tingkat al-khawf, kata Al-Quran.
belum sampai di tingkat wajilah apalagi. Jadi takut wajilah itu takut paling tinggi. Dia berbuat kebaikan, dia takut Allah menolak itu. Bisa dipahami? Yang itu sebenarnya takut istilah yang keempat yang paling tinggi. Takut yang kedua sesudah al-khauf. Fala takhshawun nas wakhshawni. Janganlah kamu takut kepada mereka manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Menggunakan kata khasywa yang artinya takut. Takut yang bagaimana itu? Takut khasywa ini itu hanya dimiliki oleh para ulama-ulama yang saleh. Bukan ulama yang saleh. Apa itu ulama yang saleh? Ulama yang saleh yang dia buat dengan yang dia bikin sama. Ulama yang dia bilang lain, dia bikin lain. Ulama. Bisa dipahami? Ini kok istilah bahasa dua bukan bahasa Gorontalo. Bisa dipahami? Mana ayatnya? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang yakhsha, yang takut kepada Allah dengan sebenarnya takut hanya dari kalangan hamba-hamba Allah, yaitu para ulama. Nanti dijelaskan lagi. Itu takut yang kedua. Sesudah khauf, khasyah. Yang ketiga apa? Rahbah. Wa iyaya farhabuni. Dan hanya kepadaku lah hendaknya kalian takut. Ini pengertian rahbah, takut dengan kata rahbah. Mari kita lihat apa artinya rahbah. Wa bainar rahab wal harami tanasub fil lafzi wal ma'na yajma'uhuma al-ishtiqaq al-awsat alladhi huwa 'inda taqalib al-kalimah ala ma'na jami'. Kalau sudah berhimpun antara al-khawf, wajilah bukan khauf ya, wajilah takut, amal yang ditolak tadi itu wajilah, bertemu dengan khasywa, takutnya para ulama, maka kedua ini bila berpadu lahir takut yang ketiga, namanya rahbah. Apa itu? Takut dengan kehebatan dan dampak dengan apa yang dia tahu. Kalau khasywa tadi, dia takut karena dia tahu Allah itu satu. Allah itu bagaimana? Sehingga timbul rasa takut kepada Allah. Oke? Tapi kalau wajilah, tadi sudah dijelaskan, takut berkaitan dengan amal-amalnya yang baik ditolak oleh Allah. Makanya ada hadis Nabi mengatakan di yaumil mahsyar nanti ada orang yang Allah kumpulkan pahala sholatnya bagaikan kain, dikumpulkan, baru Allah lemparkan di mukanya orang yang sholat. Lemparkan artinya hinakan dia dengan ibadah sholatnya. Sekarang kan rata-rata kalau habis sampai seorang seplong sudah sholat maghrib, kalau untuk isya semua itu siapa? Mulai dari kita dulu, Pak Imam atau yang lain, musuh orang lain, orang yang tahu. Betul tidak? Dan belum ada seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Belum ada. Kita baru masuk di tingkat takut al-khauf, tidak ada pipa. Ya. Yang tahu itu tingkat kedua, ketiga dan keempat hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini barang ini boleh dibagi. Kalau mesti di muka. Dikira takut pasti jadi bangunan apa? Ya. Rahbah, rasa takut kepada Allah karena dia tahu siapa Allah. Dalam arti pengetahuan yang hakiki ya. Baru bergabung dengan apa yang dia bikin, jangan sampai Allah tolak. Maka perpaduan ini lahir yang disebut rahbah. Maka Quran mengatakan dalam ayat ini Allah langsung menggunakan kata saya. Wa iyaya farhabuni, dan ingat hanya kepadaku kau harus takut, karena bergabung antara khasywa dan wajilah. Bisa dipahami? Kalau dia di wajah-wajah ini sebuah tidak mengerti terang dari tadi. Atau ada? Alhamdulillah, cuma pancing. Ya, ada pertanyaan sebelum azan? Ada? Tidak ada pertanyaan? Baik.
Az-zuhdu. Az-zuhdu artinya menjauhkan atau menjaga jarak dengan sesuatu yang disukai banyak orang. Ikan bakar banyak orang suka atau tidak? Ikan bakar banyak orang suka tidak? Tapi ada tidak orang yang tidak boleh makan ikan bakar? Ada. Yang minum obat Cina belum boleh makan ikan. Betul tidak? Apakah ini berlaku bagi orang banyak? Tidak, hanya berlaku untuk dia. Berarti dia ini bukan tidak boleh makan ikan bakar, dia sementara menjauhkan diri dari menu ikan bakar. Nah, itu zuhud namanya. Dari situ lahir kata zuhud. Zuhud anid dunya, menjauhkan, menjaga jarak dengan dunia. Kata Imam Syafi'i, inna salamata fiha tarku ma fiha. Kalau ingin selamat di dunia dengan segala tipu dayanya, maka tinggalkan kecintaanmu kepada dunia, maka kau dapatkan keselamatan akhirat. Tapi tidak gampang itu. Tidak gampang, Pak. Kenapa kita bilang tidak gampang? Pertama, bini mesti lebih dari satu. Bini mesti lebih dari satu. Minta maaf ini. Ustaz, kenapa bini mesti lebih dari satu? Karena kalau satu, timbul rasa takut, jangan dia lari. Kalau dua, pergi coba masih ada satu. Apalagi kalau tiga, kalau cuma nganak ada dua. Apalagi empat, cuma nganak, tiga. Tapi apa seperti itu yang diajarkan agama? Tidak. Allah menggunakan kata takut, Allah tidak menggunakan kata khasyah. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau khauf, takut tidak mampu berbuat adil, fawahida, maka kasih bilang tu maniso satu. Bisa paham? Bisa paham ya? Zuhud menjaga jarak dengan apa yang disukai orang banyak. Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan kata zuhud itu ada tiga. Perhatikan ini Pak, tiga. Yang pertama, tingkat awam. Tingkat awam. Apa itu? Tarkul haram. Orang awam yang baik, orang awam baik, bukan orang awam tidak baik. Orang awam yang baik, dia tidak mau makan yang haram-haram. Tidak mau dia makan yang haram-haram. Pokoknya dia jaga jangan sampai dia makan barang haram. Orang punya termasuk juga barang haram. Orang tidak ikhlas, makasih, ya. Semua hal-hal yang seperti itu dia tidak mau makan. Nah itu kebanyakan orang semua. Betul tidak? Orang semua yang rajin-rajin sampai ke masjid. Coba kalau orang saudara pecat tikus ke orang ini, lantai dia baru. Betul tidak? Karena orang menghindari yang haram-haram. Kalau sekedar meninggalkan yang haram, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu namanya zuhdul awam, zuhudnya orang awam. Tahu itu? Tapi ada yang lebih tinggi dari zuhud itu. Namanya apa? Zuhdul khawas, zuhudnya orang-orang khusus. Siapa mereka? Orang-orang ini tidak mau makan barang halal. Dia lebih tinggi. Orang-orang begini tidak mau makan barang halal, apalagi haram. Sedangkan halalnya tidak mau, apalagi haram. Pertanyaannya, jadi orang makan apa Ustaz? Orang makan yang ada berkahnya. Apa itu makanan yang ada berkah? Setelah dia keluarkan hak orang, yaitu zakat. Nah, yang tersisa itulah rezeki halal yang ada berkahnya, baru dia mau makan. Orang ternyata yukul dulu, baru ingat musim main sana susah. Betulnya? Nanti seorang sisa itu orang kaki pilih itu bagus, orang ini orang kasih. Ini zuhudnya orang khusus. Dia tidak mau makan barang yang halal, apalagi haram. Dia hanya mau makan barang yang ada berkahnya. Jadi kalau dia dapat rezeki, dia kasih keluar untuk orang miskin PH, zakat atau sedekah. Kalau belum capai nisab, dia kasih sedekah.
Kalau sudah capai nisab dan haul, ya kasih keluar 2,5%. Baru sisanya dia makan. Orang kan nyanda, ciraru dulu, acas dulu sampai mata sudah bulat, baru coba lagi akan berapa tapi zakat. Kalau terlalu banyak, dibuat sekurang-kurang sedikit Pak Imam. Ini namanya zuhdul khawas. Ada lagi tingkat yang ketiga. Nah, ini lebih top lagi. Zuhdul khawasul khawas, zuhudnya orang super spesial. Yang bagaimana itu? Tidak ada menit, tidak ada detik yang berlalu kecuali kepada Allah dia ingat. Dia makan Allah. Dia tidur terlelap hatinya kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang menjauhkan diri dari kesibukan dunia secara batin, bukan secara zahir. Dia berjualan di pasar seperti kita-kita pada umumnya, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Dia sholat 24 jam non-stop. Kalau orang kan 24 jam cuma 5 kali. Kalau orang ini tidak, 24 jam non-stop sholat, namanya sholat batin. Apa itu ayatnya? Orang-orang yang sholat batin, orang walaupun 1 detik tidak pernah luput dia ingat kepada Allah. Kalau ada 1 detik atau 1 menit tiba-tiba dia lupa kepada Allah, apa yang dia bikin Pak? Dia sholat sunnah, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya ampunan. Dia sampai menangis minta ampun hanya gara-gara 1 menit lupa kepada Allah. Orang lupa sama. Jadi mesti jangan ukur orang dan orang supaya jelas. Orang kan ini dan tidak ingat, kau dapat bisul, kau bisul palaka, kau dapat ingat, ya Allah kasihan jangan mati kita mau di pasar. Tapi kalau sehat-sehat, tempo apa kan hari pasar? Pasar-pasar tempo apa kan? Minta maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa di sini. Cuma kita mau bilang, apa komunis pokok kuliah? Orang ini super spesial. Mereka inilah orang-orang yang tidak pernah ingatannya walaupun 1 detik lupa kepada Allah. Mereka sholat batin terus. Sholat wajib tetap, sholat sunnah tetap sebagaimana Tuhan. Tapi sholat batinnya tidak pernah putus seumur hidupnya. Dikala hidup mereka disebut oleh Allah dengan ucapan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya orang-orang yang selalu ingat kepada Allah hatinya selalu tenang. Hatinya selalu tenang. Itu ketika mereka hidup. Tapi ketika menjelang wafat, Quran menyebut orang-orang ini dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang di kala hidup, kini berakhir kehidupan, kembali kepada Tuhanmu. Engkau ridha berjumpa dengan aku Tuhanmu, apalagi aku Tuhanmu lebih ridha berjumpa dengan Allah. Makanya orang-orang begini, kematian adalah keindahan dan kematian adalah nikmat. Kalau orang, kematian adalah ketakutan terbesar. Karena beda dengan iman. Ya kan? Kalau orang hanya sampai pada tingkat percaya tapi tidak yakin. Betul tak? Kalau orang sampai di tingkat yakin. Yakin dalam bahasa Quran artinya kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin. Ia melakukan kebaikan sampai datang al-yaqin. Ulama tafsir mengatakan al-yaqin ada al-maut. Orang-orang seperti begini, orang tidak mau minum racun, orang tidak mau bunuh diri, tapi orang tahan untuk kerinduan, orang rindu luar biasa untuk berjumpa dengan Allah. Sedangkan mereka tahu hanya dengan kematian dapat berjumpa dengan Sang Kekasih. Selama ini kan orang mencintai dunia, bukan mencintai Allah, maka orang tidak suka berjumpa dengan Allah karena Allah bukan kekasih. Tapi mereka takutan. Orang benci dengan dunia, mereka rindu kepada Allah sebagai kekasih, maka mereka mau kematian segera datang dalam hidupnya, karena hanya dengan kematian mereka berjumpa dengan Sang Kekasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.